Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak, channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya, selamat mendengarkan. Apa maksud kedua sesepuh tertinggi? Mahatyan, yang berencana mengejar kemenangan, mengalihkan perhatiannya kedua sosok tua yang selama ini diam. Kami berdua juga setuju, tapi atas nama apa klan kami harus berperang? Lagi pula, masih ada ras jahat dari luar wilayah yang mengintip ke dunia kami. Kekuatan netral seperti Istana Dakian selalu enggan melihat kami, perilaku, konflik internal. Orang tua suci berpakaian hitam dan memegang tongkat hitam berkata dengan tenang. Haha, nama macam apa? Sekarang ada alasan yang datang ke rumahku, yang sangat tepat. Klan Buddha kuno ingin menikahi klan Maha kuno kita dan menikahkan pemimpin klan muda mereka King Yanjing denganku. Tapi baru-baru ini aku mendengarnya King Yanjing melarikan diri dari pernikahan. Meskipun klan kuno Futu mengatakan dia pergi bersantai sebelum menikah, aku tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan lelaki tua Futu Xuan itu. Aku tidak tahu di mana King Yanjing pergi, tapi Wuan, salah satu dari 4 nyonya wilayah api, adalah teman dekat King Yanjing, jadi dia kemungkinan besar pergi bersembunyi di wilayah api tak berujung. Pernikahan antara dua klan dewa kuno dan penyembunyian tunangan saya King Yanjing, Mahatyan, tidak dapat diampuni, dan kejahatannya harus dihukum. Saya pribadi akan mengirim pasukan untuk melawannya. Mahatyan, yang telah menyiapkan rencana tersebut, segera menerapkan rencana tersebut sepenuhnya. Yang tersenyum ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli untuk bisa memenangkan King Yanjing. Yang dia pedulikan adalah hegemoni besarnya. Bagus sekali. Meskipun kita tidak tahu kemana perginya King Yanjing, klan Maha kuno kita mengatakan bahwa dia menyembunyikan King Yanjing di wilayah api tak berujung, jadi dia menyembunyikannya. Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk puas, alasan ini pasti sangat tepat. Karena kamu berencana untuk mencaplok kekuatan super peringkat kedua di dunia alkimia, kamu harus cepat dan akurat, karena sebagian besar kekuatan ahli ramuan ini terlibat dengan banyak orang kuat, jadi untuk amannya, kamu harus mengikuti pemimpin klan. Sialan. Singkirkan sebagian besar tetua tertinggi surgawi di klan, dan tinggalkan beberapa untuk menjaga wilayah klan bersamaku. Aku akan menunggu kemenanganmu kembali di dunia kuno Maha. Orang suci lainnya yang belum bicara. Ya, saya akan pergi bersama tentara secara diam-diam. Orang tua berpakaian hitam dan berpangkat suci setuju tanpa berpikir. Mahatyan mengerti, aku akan mengerahkan orang-orang kuat di klan untuk bertarung. Melihat dua orang suci dan orang kuat yang tersisa di klan semuanya menyetujui lamarannya untuk pergi ke alam api tak berujung, Mahatyan segera mulai tertawa. Perang telah dimulai. Kamu akan meninggalkan alam api tak berujung sekarang. Sepertinya kamu baru tinggal kurang dari 3 bulan. Kenapa kamu begitu mendesak? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan heran sambil melihat kecantikan berbaju putih yang berkata selamat tinggal. Aku hampir mengunjungi tempat-tempat menyenangkan di domain api tak berujung, dan inilah waktunya untuk pergi. Aku akan menjelajahi dunia. King Yanjing, yang sedang duduk di kursinya, menendang betis rampingnya dengan acuh tak acuh. Saya akan memberi Anda saran. Jika Anda khawatir tentang King Mai, ketika budidaya formasi spiritual masa depan Anda mencapai tingkat Grand Master formasi spiritual suci, Anda dapat mencoba kembali ke klan Futu kuno. Tetua penguasa dari klanmu, Futu, Xuan terlalu keras kepala dan korup, dan sangat mementingkan kemurnian darah. Selama masa jabatannya, kekuatan klan Buddha kuno berada dalam garis lurus penurunan melayani sebagai penatua agung klan Buddha kuno. Petik 2. Memasuki alam kelas suci. Anda sudah dapat memimpin klan Buddha kuno dan membimbing klan Buddha kuno ke jalan yang benar. Kata Xiao Yan setelah merenung untuk a moment. Apakah menurutmu aku belum mempertimbangkan kemungkinan ini? Tetapi bahkan jika aku mencapai ranah Grand Master Arai Spiritual Suci, aku masih tidak bisa mengalahkan Tetua Agung, karena Tetua Agung bertanggung jawab atas tempat suci klan kita, relik suci yang tak tertandingi, pagoda. Petik 2. Tetua Agung yang memegang menara leluhur klan saya bahkan dapat melewati level untuk menantang saya, dan dengan satu jentikan tangannya dapat menekan saya, yang baru saja menjadi Grand Master Suci Arai Spiritual tingkat. Bukankah itu hanya mencuri ayam dan kehilangan nasi? Mereka semua terpesona. Petik 2. King Yanjing sedikit mengernyit tidak percaya diri dalam mengalahkan Penatua Agung Futu Xuan.
Cara untuk memecahkan situasi ini terletak pada menara leluhur klanmu. Menghadapi tatapan bingung King Yanjing, Xiao Yan tersenyum misterius, dan tanpa berpura-pura lebih jauh, dia langsung menjelaskan alasan mengapa menara leluhur klanmu begitu terkenal di kalangan yang tiada taranya, orang suci. Objek juga termasuk yang terbaik, karena setiap guru suci dari suku Buddha kuno akan memasuki menara leluhur ketika mereka berinkarnasi, dan mengintegrasikan kemauan dan penanaman seumur hidup mereka ke dalam menara leluhur. Seiring berjalannya waktu, objek tersebut kekuatan menara leluhur secara bertahap naik ke tingkat yang sangat menakutkan, tetapi ini juga menyebabkan masalah. Zuta bukannya tanpa kebijaksanaan. Di bawah pengaruh kekuatan puncak suku Buddha kuno yang tak terhitung jumlahnya, Zuta telah melahirkan dirinya sendiri. Kesadaran, kesadaran yang terdiri dari pusat kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Menurut konvensi, menara leluhur dikendalikan oleh para tetua agung dari setiap generasi klan Buddha kuno, tetapi tidak serta-merta mematuhi perintah para tetua agung, setiap generasi. Itu untuk melindungi klan Buddha kuno. Setelah diketahui bahwa tetua agung saat ini telah mengabaikan tugasnya dan terus-menerus mengorbankan kepentingan klan atau bahwa kekuatan klan terus melemah di bawah kepemimpinannya, maka kemudian Zuta akan meninggalkan penatua agung saat ini dan menggantikannya dengan yang lain. Jadi saya hanya perlu mencari kesempatan untuk dekat dengan Zuta dan memberitahu Zuta apa yang telah dilakukan Futu Xuan bodoh itu selama bertahun-tahun pilihan dan bantu aku mengalahkan Futu Xuan dan mendapatkan klan kami. Petik 2. Adapun bagaimana cara mendekati menara leluhur. Menara leluhur tidak dibawa oleh Futu Xuan, tetapi diabadikan di bagian terdalam klan. Jika saya kembali ke klan, tetua yang marah pasti akan menekanku di sana. Kemudian semuanya akan beres. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung disela oleh King Yanjing yang bersemangat. Tapi ada juga masalah. Bagaimana jika kamu memberitahu menara leluhur dan menara leluhur mengabaikanmu? Maka kamu akan selalu ditekan di bagian terdalam klan. Apakah kamu berani mengambil risiko ini? Kata Xiao Yan acuh tak acuh. Sebuah senyuman. Hei, aku tahu peninggalan suci klan kami lebih baik darimu. Nenek moyang kami adalah makhluk yang cukup tercerahkan. Kesadaran kolektif mereka tidak akan pernah duduk diam dan melihat Futu Xuan memimpin klan kami menurun selangkah demi selangkah, setelah mengetahui situasinya, dan setelah aku, guru suci kedua yang dapat dipilih, muncul, Zuta tidak akan ragu untuk meninggalkan orang tua bodoh itu. Sekarang aku menunggu wanita ini masuk ke dunia suci bidang kualitas, Futu Xuan akan dicopot dari tahta tetua agung. King Yanjing mengangkat tangan merah mudanya yang halus dan berjanji tidak akan mau kalah. Selama kamu memiliki kepercayaan diri, ingatlah, pintu menuju alam api tak berujung akan selalu terbuka untukmu. Jika kamu menghadapi musuh yang tak terkalahkan, kamu bisa datang ke alam api tak berujungku untuk menghindarinya. Tanpa izinku, bahkan yang suci Great Power tidak bisa melangkah ke istana Yandiku. Kata Xiao Yan dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Melihat Xiao Yan dan Suner yang bangun untuk mengucapkan selamat tinggal, King Yanjing dengan enggan mengucapkan selamat tinggal, baiklah, kamu dan Suner hati-hati, aku akan. Boom, petik 2. Boom, boom, boom. Sebelum King Yan bisa menyelesaikan kata-katanya yang tenang, suara bel yang bergemuruh menderu lebih keras dari sebelumnya, tiba-tiba menderu di kota Yandi dan menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Pada saat ini, semua orang kuat di wilayah api tak berujung tiba-tiba berubah warna. Suara lonceng yang kuat dan tebal bergema dengan cepat di kota Yandi satu demi satu, melengking dan khusyuk. Ini adalah lonceng langit, benda spiritual tiada taraf yang dibeli dari klan Juling di wilayah api tak berujung. Benda ini ditempatkan di gedung tertinggi di kota Yandi, yaitu di puncak istana Yandi bahkan mencakup seluruh kota. Begitu lonceng langit berbunyi, itu juga berarti perang telah dimulai. Ini adalah peringatan perang, dan bel dibagi menjadi 1 hingga 9 dering sesuai dengan ukuran peringatannya. Jika 9 dering dibunyikan terus-menerus, itu berarti wilayah api tak berujung telah menghadapi invasi musuh skala besar, dan memang demikian masih merupakan musuh yang tidak ada duanya. Hari ini, lonceng langit berbunyi tepat 9 kali. Pada saat ini, banyak pria kuat di kota Yandi mengubah ekspresi mereka. Banyak pria kuat dengan wajah serius dengan cepat bergegas ke titik berkumpul terdekat sesuai dengan rencana darurat. Bas, di atas kota Yandi yang tingginya puluhan ribu meter,
Terdapat formasi spiritual besar yang berubah menjadi perisai cahaya dan menutupi kota Yandi yang membentang puluhan ribu mil. Itu adalah kekuatan spiritual yang menakutkan, dan ruang mulai terdistorsi dengan cepat. Susunan spiritual pertahanan abadi yang dibentuk oleh master hebat dari susunan spiritual abadi dari klan naga sejati akhirnya telah diaktifkan sepenuhnya. Boom! Detik berikutnya, ledakan keras tiba-tiba meledak dari langit di atas kota Yandi, dan retakan besar dengan cepat terbuka. Sosok tentara yang sangat banyak dengan cepat meraung keluar dari kedalaman celah ruang angkasa, dan gelombang aura yang luar biasa kuat tiba-tiba memenuhi lapangan. Tanpa kecuali, ribuan tokoh itu adalah orang-orang paling berkuasa di dunia, dan sekitar 30 tokoh yang memimpin mereka bahkan lebih kuat. Ini jelas merupakan kekuatan super top yang menunjukkan kekuatan penuhnya. Di Istana Kaisar Yan, ada kekuatan besar yang menyerang wilayah api tak berujung kita dalam skala besar. King Yanjing, sepertinya kamu tidak bisa pergi kali ini. Xiao Yan berkata dengan tenang setelah mengalihkan pandangannya ke arah kehampaan. Tidak masalah, saya adalah Grandmaster dari formasi spiritual abadi. Saya kebetulan tinggal di sini untuk membantu Anda mengusir musuh sebelum pergi. King Yanjing terkejut pada awalnya, lalu berkata dengan penuh semangat. Hahaha, di mana Kaisar Yan, penguasa alam api tak berujung? Aku, klan Maha Kuno, datang berkunjung. Raungan sekeras guntur tiba-tiba meledak di kota Yandi, menyebabkan King Yanjing berdiri dan mulai pergi. Dia terdiam sesaat. Klan Maha Kuno. Bagaimana mereka bisa tahu aku ada di sini? Jangan khawatir, mereka mungkin tidak ada di sini karena urusanmu. Kamu tetap di sini dan tunggu situasinya untuk berkembang, dan kemudian membantu jika perlu. Nak, ayo pergi. Xiao Yan menenangkan King Yanjing yang gelisah, menarik Suner dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan. Bagaimana klan Maha Kuno bisa mengetahui keberadaanku? Mungkinkah seseorang membocorkan informasiku? Tapi bagaimana bisa ada mata-mata dari klan Maha Kuno di wilayah api tak berujung? King Yan menatap kosong untuk beberapa saat, lalu melanjutkan dengan lambaian tangannya. Tirai cahaya spiritual dengan cepat terbuka, dan konten di layar persis seperti pemandangan di atas kota Yandi. Jauh di atas 9 langit. Wosh, wosh, wosh. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke langit. Mereka terbang melalui susunan spiritual pertahanan kota Yandi dan dengan cepat terbang menuju kam domain api tak berujung yang tinggi di langit. Dibandingkan dengan kelompok kekuatan aneh yang tiba-tiba tiba di sisi berlawanan, kam alam api tak berujung tidak mau kalah sama sekali. Terutama dalam hal kekuatan tempur tertinggi, alam api tak berujung memiliki kekuatan tertinggi surgawi lebih dari yang disebut klan Maha Kuno. Tuan Kaisar Xuan, kekuatan yang tiba-tiba menyerbu wilayah api tak berujung kita kali ini pastilah orang-orang kuat dari klan Maha Kuno. Sebagian besar kekuatan tempur tingkat tinggi lawan tampaknya berkumpul di sini. Alasan invasi untuk sementara tidak diketahui. Petik 2. Banyak penguasa surgawi dari wilayah api tak berujung yang berkemampuan, kata sosok yang dikelilingi oleh kemeja biru. Tidak peduli suku apa itu, jika dia berani menyerang wilayah api tak berujung milikku, aku akan menghancurkannya dengan seluruh kekuatanku. Sosok berkemeja hijau yang berdiri dengan tangan di belakang punggung berkata dengan tenang. Bas, begitu dia selesai berbicara, kekosongan dengan cepat berubah, dan dua sosok muncul dengan aneh. Yang mulia, Kaisar Yan. Yang mulia, Kaisar Yan. Setelah pemuda tampan berbaju hitam muncul, moral orang-orang kuat di kam wilayah api tak berujung tiba-tiba meningkat, dan mereka semua memberi hormat dan berteriak. Saya sudah tahu situasinya, tapi saya ingin melihat monster seperti apa yang direncanakan oleh klan Maha Kuno ini hari ini. Jika mereka tidak memberi saya penjelasan, saya akan memberi mereka penjelasan. Tangannya dengan sedih. Yang mulia, Kaisar Yan, maukah Anda menyambut kedatangan pasukan domain api kami yang tak ada habisnya? Seorang pria parubaya dengan penampilan agak heroik muncul dari kerumunan. Dia adalah satu-satunya master formasi pertempuran tingkat jutaan di wilayah api tak berujung. Dia adalah komandan pasukan elit di wilayah api tak berujung, yang seluruhnya terdiri dari kekuatan tertinggi pesawat dengan satu pikiran. Tidak, ini adalah pertempuran kelompok yang melibatkan ribuan kekuatan tertinggi bumi. Situasinya tidak kondusif bagimu untuk memimpin pasukan untuk berperang. Segera kembali ke kota Yandi dan perintahkan pasukan untuk mempertahankan kota sesuai dengan formasi spiritual abadi. Xiao Yan menolak secara langsung,
Tanpa henti satu-satunya master formasi pertempuran dengan puluhan juta pola di wilayah api tidak dapat hilang dengan mudah di sini. Ya, Yang Mulia Kaisar Yan, kata pria heroik itu dengan keras, sambil mengepalkan tinjunya dan mundur setelah menerima perintah. Orang-orang kuat di domain api tak berujung sedang mengukur kelompok musuh yang tiba-tiba menyerang, dan musuh di sisi berlawanan juga mengukur mereka dengan cermat. Ribuan penguasa tertinggi duniawi, lebih dari 30 penguasa tertinggi surgawi, desis, bagaimana kekuatan wilayah api tak berujung bisa begitu kuat. Ini benar-benar sebanding dengan kita yang hampir dikerahkan dengan kekuatan penuh. Kecerdasan pasti salah, dan itu masih salah. Cukup keterlaluan. Tidak, jumlah supremes surgawi di wilayah api tak berujung lebih banyak daripada kita. Klan kita hanya mengirim 30 supremes surgawi, dan kita harus mengimbangi sedikitnya yang tetap tinggal di klan menjaga keseimbangan. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 4 tuan abadi di alam api tak berujung? Mengapa ada 10 sekaligus? Bahkan jika kita memasukkan sang patriark, hanya ada 9. Yang mengatakan itu, kekuatan wilayah api tak berujung cukup lemah. Bahkan jika 2 tetua tertinggi klan tidak dikerahkan, mereka dapat dengan mudah dihancurkan dalam satu gerakan. Komentar dan ejekan Neng dibuat oleh Patriark Mahatian. Penggagas operasi ini, sangat malu. Informasinya memang salah. Ada 11 master abadi di alam api tak berujung. 4 puncak abadi di tahap akhir adalah 4 raja binatang yang legendaris. Kapan 7 master abadi lainnya muncul? Keluar. Saat ini, Mahatian harus mengakui kesalahan kecerdasannya. Sebenarnya dia punya informasi buruk. Begitu dia mendengar bahwa alam api tak berujung adalah kekuatan super yang didirikan kurang dari 3 tahun lalu dan hanya ditindas oleh beberapa penguasa surgawi, mereka diduga kuat abadi. Mahatian sangat gembira saat itu juga, di mana pemikiran eksplorasi yang cermat. Ini adalah sepotong daging yang besar dan gemuk. Anda harus memakannya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk membangun otoritas Anda dan mengintimidasi orang-orang di dalam dan di luar klan. Mahatian yang berpikiran seperti ini segera mengadakan pertemuan tingkat tertinggi klan Mahakuno. Jadi bagaimana jika kecerdasannya salah? Selama tetua ini ada di sini, mereka hanyalah ayam dan anjing. Nanti aku akan menangani apa yang disebut 4 binatang buas terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menyapu makhluk abadi kuat lainnya satu demi satu. Petik 2. Kata orang tua suci berpakaian hitam itu. Ya, Mahatian mengerti. Mata Mahatian langsung berbinar. Ya, hanya ada beberapa orang abadi dan kuat. Bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka tidak dapat menghentikan leluhur suci klan Maha Kuno mereka. Apakah Anda Kaisar Yan, penguasa alam api tak berujung? Saya mendengar bahwa Anda pernah bertarung melawan leluhur abadi dari suku roh api. Benar saja, Anda telah memasuki alam abadi, dan Anda masih berada di tahap tengah dari yang abadi. Mahatian penuh percaya diri setelah menerima janji dari leluhur suci, segera meninggikan suaranya dan berkata, Mohetian, mengapa klan Mahakunomu menyerbu wilayah api tak berujung milikku? Xiao Yan, yang dikelilingi oleh orang-orang kuat, tidak menjawab pertanyaan Mahatian. Alam api tak berujung menampung tunanganku King Yanjing dari Mahatian. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan dan dia pantas dihukum. Tetapi jika Anda, Kaisar Yan, memiliki pengertian untuk menyerahkan King Yanjing, pemimpin klan ini dapat menyelamatkan hidup Anda dan izinkan kamu untuk menyerah. Saya dari klan Mahakuno. Mahatian mengangkat dagunya dan mengumumkan dengan agak bangga, seolah-olah dia sedang menganugerahkan semacam rahmat tertinggi. Bersikaplah sombong, mencari kematian. Melihat Mahatian berani bersikap sombong kepada Yang Mulia Kaisar Yan, semua kekuatan surgawi tertinggi di wilayah api tak berujung tidak tahan lagi kekuatan spiritual dan mungkin menyerang kapan saja. Meskipun orang-orang kuat di domain api tak berujung perlahan-lahan menjadi tenang di bawah instruksi Xiao Yan, Mahatian mau tidak mau menyempitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Apakah pria kuat dari alam api tak berujung ini gila? Apakah Anda pikir Anda bisa menjadi sombong jika hanya ada sedikit orang abadi dan berkuasa yang duduk sebagai pemimpin? Klan Mahakuno memiliki 2 orang suci teratas yang dapat menekan nasib klan. Bukankah wilayah api tak berujung takut menyambut murka klan Mahakuno? Mengapa sepertinya Anda punya sesuatu untuk diandalkan? Tidak, tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan baru memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan produk suci? Mahatian berusaha keras menghilangkan pikiran konyol di benaknya.
Memiliki King Yanjing. Di mana buktinya? Xiao Yan berkata perlahan, tapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia telah lama membuat domain api tak berujung sekeras ember besi, jadi siapa yang membocorkan berita King Yanjing itu? Di sini. Bukti. Klan Maha Kuno kami adalah buktinya. Kami bilang kamu bersembunyi, dan kamu bersembunyi. Segera kembali ke klan kami, jika tidak, kekuatanmu sebagai ahli ramuan yang kuat akan runtuh. Kudengar kamu masih seorang Grandmaster abadi eliksir, jika kamu menyerah, aku akan membiarkanmu menjadi penguasa wilayah api yang tak ada habisnya ini. Mahatian mengumumkan dengan cukup mendominasi. Apa yang terjadi? Aku sudah lama mendengar bahwa klan Maha Kuno tidak pandai memurnikan obat, dan selalu berencana untuk mencaplok kekuatan pemurnian obat. Ternyata mereka tertarik dengan kekayaan keluarga kayaku di wilayah api tak berujung. Kamu tahu apa yang kamu kuasai? Xiao Yan begitu percakapan berubah, dia segera berubah dari pasif menjadi aktif. Jadi kalian dari wilayah api tak berujung tidak berencana berteman denganmu. Kalau begitu jangan salahkan aku, klan Maha Kuno, karena bersikap kasar. Mahatian tersenyum dingin dan mengabaikan pengungkapan wajah aslinya oleh Xiao Yan. Dia berpakaian besi. Di dalam hatinya, dia berencana untuk berbuat salah pada Kaisar Yan dan memukulinya hingga menyerah. Apakah hanya kalian yang tidak berharga? Xiao Yan melirik ke arah Kang Maha Klan Kuno dengan ringan. Kaisar Yan, saya jamin Anda akan menyesalinya. Mungkin marah dengan sikap menghina Xiao Yan, Mahatian menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat kepada seorang lelaki tua di belakangnya yang tampak biasa-biasa saja, tolong minta leluhur untuk mengambil tindakan. Petik 2. Orang tua yang sederhana itu berkata dengan lembut, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari antara banyak orang yang berkuasa. Kerumunan yang rapi segera membuka celah, menghormati orang kuat yang misterius itu. Advent. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat hitam. Dia memiliki wajah tua, tetapi matanya sangat dalam. Jejak nafas keluar dari tubuhnya secara tidak sengaja, dan bahkan ruang di sekitarnya meratap padanya kaki. Orang tua ini memang orang suci yang tertinggi dan berkuasa. Sialan, guru suci, ini adalah guru suci. Ya, pakaian hitam dan tongkat hitam, ini adalah salah satu dari dua leluhur suci klan Maha Kuno. Kaisar Tuosegu yang berpengetahuan luas segera mengenali identitas orang ini, dan mau tidak mau berseru. Bagaimana mungkin dia, yang telah berada di dunia selama 30.000 tahun, tidak mengetahui kengerian kekuatan suci. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia ketahui sepanjang hidupnya. Saat dia berbicara, suara Kaisar Tuoshe menjadi semakin pelan, karena dia menemukan bahwa semua kekuatan tertinggi surgawi di wilayah api tak berujung bertindak sangat tenang. Tampaknya orang yang datang bukanlah kekuatan suci sama sekali, tetapi hanya orang kuat tertinggi biasa. Apa yang sedang terjadi di sini? Kemudian, di mata Kaisar Tuoshe, yang penuh keraguan, seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi dari alam api tak berujung melangkah maju, mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yang Mulia Kaisar Yan, kekuatan suci musuh telah muncul. Apakah Anda memerlukannya, untuk memanggilnya sesuai dengan rencana darurat? Bunda Segala Ular, Kaisar Naga Sejati, atau penguasa istana lama dari Istana Dewa Petir telah tiba. Kaisar Kuno Tuoshe, sebagai pembangkit tenaga listrik veteran yang telah bercokol di dunia selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin Kaisar Kuno Tuoshe tidak mengetahui nama dan identitas spesifik orang tersebut? Ibu Segala Ular adalah tetua agung dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni, Kaisar Naga Sejati adalah pemimpin klan Naga Sejati, dan Kepala Istana Lama dari Istana Dewa Petir adalah guru dari Kepala Istana saat ini. Istana Dewa Petir. Ketiga ahli puncak ini semuanya terkenal tanpa kecuali. Salah satu orang suci yang kuat yang mengguncang dunia, tetapi dua orang suci pertama adalah orang suci veteran, dan yang terakhir adalah orang suci yang baru dipromosikan. Tapi dalam hal kekuatan tempur saja, saya khawatir salah satu dari ketiganya bisa mengalahkan lelaki tua tahap awal dari orang suci berpakaian hitam ini Kaisar Naga yang hanya perlu memalu, dan Istana Dewa Petir Tuan Istana Lama hanya perlu memalu 3 kali. Belum lagi dari mana wilayah api tak berujung mengenal ketiga guru suci ini, tapi ketika lawan hanya mengirimkan 1 guru suci, kamu berencana memanggil 3 guru suci untuk datang ke sini sekaligus. Sebelum Kaisar Kuno Tuoshe dapat bereaksi sepenuhnya dari pemandangan yang mengejutkan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, 3 orang dewasa tidak perlu datang.
Mereka hanyalah orang suci tertinggi. Bukan berarti kita tidak memiliki mereka. Petik 2. Ya, Kaisar Yan, yang mulia. Setelah mendengar ini, mata yang mulia Ling Pintian berbinar dan dia mundur. Kaisar kuno Tuoshe, saya khawatir saya adalah penatua palsu dari wilayah api tak berujung. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Kaisar Tuoshe tidak bisa menahan tangis putus asa di dalam hatinya. Boom! Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa menyapu ke segala arah, seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan yang menakutkan. Gelombang energi antara langit dan bumi mengalir menuju lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dengan cepat mengembun menjadi area tak terbatas di belakang di lautan kekuatan spiritual. Gelombang besar muncul dari waktu ke waktu, membuat ruang angkasa bergemuruh. Menyerah? Masih ada jalan untuk hidup. Jika kamu tidak menyerah, kalian semua akan dihukum mati. Dengan latar belakang lautan kekuatan spiritual, sosok lelaki tua berbaju hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sama menakutkannya dengan iblis, dan dia dapat menghancurkan semua makhluk hidup hanya dengan membalikkan tangannya. Kekuatan produk suci sangat kuat. Melihat leluhur suci klan tersebut berada dalam kekuatan penuh dan hendak menghancurkan seluruh kerumunan, moral klan Maha Kuno segera meningkat, sementara kelompok wilayah api tak berujung mempertahankan keheningan yang aneh. Untuk sesaat, semua mata di dunia terfokus pada Kaisar Yan, penguasa domain api tak berujung. Di bawah perhatian semua orang, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, hanya karena kamu, seorang surgawi tertinggi tingkat awal, ingin menerobos wilayah apiku yang tak ada habisnya, itu nada yang besar. Petik 2. Menyalakan api. Seolah-olah sumbunya telah dicabut, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba memfokuskan matanya, dan berkata sambil tersenyum tegas, "Hei, bocah sombong, aku akan menunjukkan kepadamu betapa sucinya hari ini." Datang, Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengembun, dan kemudian dengan cepat terkompresi ke dalam. Aku tidak menyangka setelah ribuan tahun, kalian klan Maha Kuno telah berkembang pesat. Desahan tiba-tiba datang, dan arah gelombang suara langsung menghancurkan ruang yang tiba-tiba menjadi padat. Hah? Ini, siapa ini? Keluar. Murid lelaki tua suci berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut, dan dia melihat kekam wilayah api tak berujung seolah menghadapi musuh yang tangguh. Bisakah dia memblokir kemampuannya sendiri dengan begitu mudah? Mungkinkah ini? Apakah ada kekuatan suci yang tersembunyi di kam domain api tak berujung? Orang tua, bagaimana jika gadis ini keluar? Tawa kecil itu jatuh, dan seorang gadis yang sangat cantik dengan gaun warna-warni melompat ke samping Xiao Yan. Dilihat dari wajahnya yang belum dewasa, dia baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Bukankah itu penguasa binatang Huaxi, pemimpin dari 4 penguasa binatang? Apakah dia, sebagai orang suci setengah langkah, sudah mengambil langkah itu? Setelah melihat ini, Kaisar kuno Tuoshe merasakan kepahitan di mulutnya. Mengapa Huaxi Beastmaster yang begitu mudah bisa mengambil langkah itu, tapi dia, makhluk yang telah hidup lebih dari 30.000 tahun, tidak pernah bisa mengambil langkah itu dengan mulus? Jawaban, karena Huaxi Beast Lord telah hidup lebih dari 50.000 tahun. Siapa kamu? Mengapa kamu merendahkan diri untuk bersembunyi di kekuatan yang baru saja terbentuk? Orang tua berpakaian hitam itu mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Pria kuat misterius yang terlihat seperti gadis lembut pastilah monster tua yang telah berlatih entah berapa tahun, tapi dia tidak dapat menemukan celah apapun dalam auranya. Saya adalah penguasa binatang Huaxi, yang pertama dari 4 penguasa binatang di bawah Kaisar Yan. Huaxi mengangkat dagunya dengan bangga untuk momen keseriusan yang jarang terjadi, lalu mengganti topik pembicaraan dan memarahi dengan agak tidak sabar, adapun mengapa gadis ini ada di sini. Jangan khawatir, keluar dari sini, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Meskipun Huaxi baru saja menembus setengah langkah yang tersisa dan maju ke alam suci, dia adalah anggota klan ular piton penelan langit berwarna-warni. Pemilik garis keturunan dewa, ular piton penelan langit 9 warna, memiliki kekuatan bertarung yang besar. Jika dia bertarung dengan klan Mahagu, orang suci tingkat awal, tidak ada yang tahu siapa yang akan melakukannya kalah dan siapa yang menang. Kamu? Ya, sombong. Menurutku kamu hanyalah orang suci yang baru dipromosikan. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah dan dia segera memarahiku. Melihat penguasa binatang Huaxi menghina leluhur klan Maha Kuno, leluhur klan Maha Kuno dapat menanggungnya.
Orang-orang yang telah lama terpana tidak mengerti bahwa penguasa binatang Huaxi ini pastilah orang suci yang legendaris produk kamp wilayah api tak berujung, yang awalnya sedikit bergejolak, bahkan lebih bertekad. Lihat, kelas suci sangat kuat, siapa yang tidak memilikinya? Orang tua, saya pikir kamu bosan dengan binatang ini. Ayo pergi dan berhubungan seks dengan binatang di atas 9 langit ini. Huaxi, yang memiliki temperamen yang sangat arogan, memancarkan cahaya yang tajam di matanya yang indah, dan kekuatan spiritual yang menakutkan fluktuasi terlihat samar-samar. Riak menyebar, yang membuat para master abadi dengan indera tajam di kedua sisi merasakan jantung mereka berdetak kencang. Kalau begitu aku akan mengajarimu, seorang pemuda sombong, pelajaran hari ini. Orang tua berwajah jelek berbaju hitam, seorang suci, mendengus dingin, mengucapkan kata-kata kasar kepada Mahatian, dan kemudian menghilang bersama Huaxi. Situasinya telah berubah. Jika aku kalah dari guru suci ini, pemimpin klan akan segera memimpin orang-orang kuat klan untuk mengevakuasi tempat ini untuk menjaga kekuatan klan kita. Setelah mendengar ini, ekspresi Mahatian berubah. Tidak, dia tidak bersedia melakukannya. Bahkan jika tidak ada lelaki tua setingkat suci di klan, dia masih bisa menerobos wilayah api tak berujung. Dikatakan bahwa untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap Kaisar Yan, pemimpin wilayah api tak berujung hanya di tahap tengah dari tahap abadi, tetapi dia berada di puncak tahap akhir dari tahap abadi, dan sudah membuat serangan. Dia, Mahatianda, bisa menangkap Kaisar yang hidup-hidup dalam duel nanti, dan kemudian memerintahkan banyak orang kuat di domain api tak berujung untuk menyerah. Kaisar Yan, apakah kamu berani melawanku? Mahatian mengambil keputusan dan berkata dengan keras. Kaisar ini akan menemuimu hari ini, jadi bagaimana jika kamu, kepala keluarga klan Maha Kuno saat ini? Xiao Yan tersenyum tipis, dan menghilang ke tempat yang sama dengan Mahatian orang yang menempatkan medan perang jauh di 9 langit. Yang mulia Kaisar Yan telah pergi, ikuti saya dan jangan bunuh siapapun. Ya, Tuan Kaisar Xuan. Sebelum suku Mokogu sempat bereaksi, kamp wilayah api tak berujung dipimpin oleh sosok berkemeja biru, itu langsung menembus susunan klan Mokogu. Di bawah kepemimpinan 3 Raja Binatang, Kaisar Kuno Tuoshe, dan Kaisar Xuan Xiao Xuan, yang memiliki kekuatan tempur puncak di tahap akhir tahap keabadian di sisi wilayah api tak berujung, klan Mokogu, yang hanya memiliki 2 puncak pembangkit tenaga listrik tahap abadi tahap akhir, dapat dikatakan berjuang hari demi hari. Hasil pertempuran telah terungkap sejak awal. Jauh di atas 9 langit. Boom! Fluktuasi kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat seperti tornado melonjak keluar dari tubuh pria berjubah emas, dan bahkan mengembun menjadi sinar kekuatan spiritual yang menembus langsung ke dalam kehampaan. Mahatian, yang jubah lebarnya berkilau dengan kekuatan spiritual yang ganas, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tatapan yang dalam, Kaisar Yan, apakah Anda melihatnya? Ini adalah kekuatan mengerikan dari puncak tahap akhir keabadian dan Anda hanya seorang yang abadi. Matanya seperti hantu. Sesosok muncul di atasnya, dan tinju yang membawa angin kencang semakin membesar di pupilnya. Bang! Mahatian tanpa sadar meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan kekuatan mengerikan itu langsung turun, dan dia benar-benar terlempar. Sialan, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Sebuah suara marah datang, dan sosok yang baru saja dibuang itu melompat dan terbang kembali dengan kecepatan yang sangat gila, langsung menuju Xiao Yan, dirimu sendiri. Bang, bang, bang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berdua telah bertarung ratusan kali, dan setiap kali mereka bertarung, sebuah ruang besar akan pecah di antara tinju. Bang! Terjadi tabrakan sengit lagi, dan kedua sosok itu berpisah. Tubuh fisik orang suci setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Seru sosok berjubah emas yang sedikit malu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak bisa melakukannya hanya karena kamu terlalu lemah. Xiao Yan, yang benar-benar bersih, berdiri diam di kehampaan. Tak terkendali. Bunuh naga hitam Yin Yang. Mahatian, yang merasa terhina, melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras, dan 2 pelangi kekuatan spiritual hitam dan putih segera muncul dari jubah lengan bajunya. 2 naga hitam dan putih raksasa meraung. Wosh! Wosh! Aku melihat Xiao Yan menjentikkan jarinya perlahan, dan segera 2 sinar api keemasan keluar, 1 di kiri dan 1 di kanan, dan meledakkan 2 naga raksasa hitam dan putih itu secara langsung. Mohetian,
Bagaimanapun juga, kamu adalah ahli puncak di tahap akhir keabadian. Apakah ini metodemu? Hei, pemimpin klanku punya banyak metode. Melihat serangan tentatifnya dengan mudah dihalau oleh Xiao Yan, Mahatian tidak merasa malu dan tubuh kristal yang tidak ternoda seterang permata. Keagungan yang sangat menakutkan segera menyebar ke seluruh lapangan. Tianzun Spirit. Tanda seru petik 2. Mahatian, yang memanggil tubuh kristal, segera menginjak kehampaan dengan kakinya. Seluruh tubuhnya menembus kehampaan seperti pedang tajam yang dilepas dari talinya, dan menembak ke arah Xiao Yan. Bagaimana cara menghancurkannya dengan satu pukulan? Cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, dan dia berjalan menuju Mahatian selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap kali Xiao Yan melangkah, tubuhnya membengkak 10 kaki. Boom, boom, boom. Getaran di kehampaan terus berdatangan. Setelah 9 langkah, raksasa emas berukuran 10 kaki segera muncul di lapangan. Tubuh mengkilap Vajra. Raksasa emas itu mengangkat lengannya yang sangat tebal dan menyerang dengan keras, dan tinju emas besar menghantam Mahatian yang mendekat dalam sekejap tanpa hayalan apapun. Bang! Kacaca! Tinjunya saling menyerang, dan retakan di ruang gelap di kehampaan itu seperti jaring laba-laba, dengan cepat menyebar ke sekeliling. Ayo lagi! Mo Ketian, yang tidak percaya pada kejahatan, melangkah maju lagi. Kilatan cahaya muncul di atas kepala Xiao Yan, dan dia mengangkat pukulan dan memukul Xiao Yan seperti kilat. Idiot! Xiao Yan, yang telah kembali ke bentuk normalnya, terkekeh. Jejak tangannya berubah dengan cepat, dan saat cahaya hitam menggeliat, mata vertikal misterius yang gelap seperti lubang hitam diam-diam muncul di tengah alis Xiao Yan. Segera setelah itu, pupil vertikal di antara alis perlahan terbuka. Bas! Saat cahaya hitam menggeliat dengan cepat, lapisan lingkaran hitam di dalam mata vertikal hitam tiba-tiba meledak, dan energi tak bernyawa yang menghancurkan segala sesuatu tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Murid penghancur kehidupan, cahaya ilahi penghancur kehidupan. Saat jejak tangan Xiao Yan berubah lagi, mata vertikal hitam tiba-tiba bersinar, dan seberkas cahaya sepanjang ratusan kaki ditembakkan dari mata vertikal. Ups! Cahaya hitam itu begitu tebal dan dalam sehingga kemanapun cahaya itu lewat, semuanya padam dan vitalitas pun layu. Mahatian, yang terkunci rapat oleh cahaya ilahi penghancur kehidupan, tiba-tiba merasakan dorongan mati rasa di kulit kepalanya, dan teror besar antara hidup dan mati langsung menyerbu ke dalam hatinya. Dalam keputusasaan, Mahatian harus melepaskan bentuk spiritualnya, membentuk segel dengan tangannya seperti kilat, dan berteriak dengan suara rendah, Mahatian Bell. Kekuatan spiritual yang kejam dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan kekuatan spiritual bersinar dengan warna hitam dan cahaya putih. Lingkungan di sekitar tubuhnya berputar dengan liar, dengan cepat mengembun menjadi lonceng besar berwarna hitam dan putih. Boom! Bang bang bang! Pada saat yang sama, cahaya yang hampir tak terlihat langsung menghantam bel raksasa hitam putih, dan suara gemuruh emas dan besi terdengar. Jam raksasa hitam putih berputar dengan ganas di bawah kendali Mahatian saat jam terus berjalan, cahaya hitam putih terus memudar dan muncul kembali. Retak. Saat retakan muncul samar-samar di permukaan jam hitam putih yang kewalahan, cahaya yang sangat gelap akhirnya runtuh. Hah! Lonceng Mahatian di dalam jam tak kasat mata diam-diam mengeluarkan nafas keruh seolah-olah itu adalah sisa hidupnya. Dengan lambaian tangannya, lonceng Mahatian, yang sudah berlubang, menghilang. Kaisar Yan, Anda memang sangat kuat. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat alasan mengapa klan Maha Kuno kita adalah salah satu dari 5 klan Dewa Kuno. Kekuatan magis penekan klan-klan kami adalah salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taranya di dunia. Setelah Mahatian menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang tinggi bergetar hebat, dan kemuliaan agung di tubuhnya meledak seperti tornado. Badai spiritual yang melesat langsung ke langit berubah menjadi kekuatan angin dan awan di seluruh dunia, langit. Salah satu dari 36 kekuatan magis yang tak tertandingi, bencana maha tak terbatas. Saat segel di tangan Mahatian terus berubah, kekuatan angin dan awan hitam dan putih yang terjalin di atas langit menggeliat dengan liar, berkedip dalam sekejap mata sesaat, terbentuklah angin puting beliung yang dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya. Matilah, Kaisar Yan! Simpul segel Mahatian tiba-tiba berubah, dan tornado hitam putih yang mencapai langit dan bumi segera membuka mulutnya yang ganas dan dengan cepat menelan Xiao Yan, menelan dunia dengan satu pukulan.
Salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taraf. Sepertinya aku akan menganggapnya serius. Aku melihat Xiao Yan tanpa tergesa-gesa mengeluarkan jari giok ramping seperti kristal dari balik jubah lengannya yang lebar, dan dengan lembut menusuknya. Tetesan darah terlepas dari ujung jarinya, dan akhirnya melayang di depannya. Xiao Yan mengangkat jari-jarinya, yang berlumuran darah emas samar, dan dengan cepat menariknya melalui kehampaan. Serangkaian rune misterius yang luar biasa segera muncul di antara langit dan bumi. Saat Xiao Yan membelai semakin cepat, satu set lengkap rune misterius emas akhirnya terbentuk di kehampaan. Xiao Emperor Bell, ayo. Xiao Yan, yang telah membuat keputusan tegas, segera berlutut dan berteriak dengan suara rendah. Bas, boom, cahaya yang luar biasa terang segera muncul dari rune misterius itu. Cahaya tak berujung menyebar ke kehampaan yang luas, dan gelombang misterius menyebar ke kedalaman kehampaan, dan terus menyebar lebih dalam. Robek, retakan ruang angkasa yang panjang, sempit dan besar tiba-tiba terbuka di langit, dan tiba-tiba aura liar dan kuno dengan cepat menyebar dari kedalaman celah ruang angkasa, dengan cepat menyebar antara langit dan bumi. Sial, dang, dang, bersamaan dengan deru lonceng besar, lonceng hitam raksasa berukuran sekitar 10.000 kaki jatuh dari kehampaan dan menyelimuti Xiao Yan, yang sedang berlutut dengan satu lutut. Permukaan lonceng hitam raksasa ini ditutupi dengan tanda hitam misterius dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tanda tersebut terdapat pola kuno dari alam liar, yang mencatat generasi nenek moyang klan Xiao yang menciptakan klan Xiao untuk selamanya. Isi yang terekam di tengah 18 pola adalah seorang pria parubaya yang wajahnya tidak terlihat jelas, duduk bersila di tengah, mata sedikit tertutup. Nenek moyang klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu di seluruh langit, mengelilingi pria parubaya di tengah dengan erat, membungkuk, dengan mulut sedikit terbuka, seolah-olah mereka sedang melantunkan atau memuji sesuatu. Lonceng Kaisar Xiao, keterampilan bertarung tingkat lanjut surga, adalah seni bela diri tertinggi yang saya ciptakan, pendiri klan Xiao. Dikatakan tidak berdaya melawan segalanya dan bertahan melawan segalanya. Mahatian, jika Anda dapat menghancurkan saya lonceng Kaisar Xiao hari ini, aku akan menjadi jenderalmu. Jadi bagaimana jika wilayah api tak berujung menyerah? Sebuah tawa pelan terdengar di seluruh dunia. Boom! Segera setelah orang yang berada di dalam bel selesai berbicara, tornado hitam yang tampaknya menghancurkan dunia telah menabraknya. Badai energi yang mengerikan beriak dengan liar dari ketinggian di langit dan menyapu ke segala arah. Sial, sial, sial. Suara gemuruh lonceng terus menderu-deru di langit dan bumi. Lingkaran riak yang keras tiba-tiba muncul di permukaan jam raksasa hitam itu untuk dikalahkan oleh itu tornado hitam putih yang memenuhi langit semuanya terendam banjir, dan bel tiba-tiba berhenti berbunyi. Apakah Kaisar Yan akhirnya mati? Mahatian terlihat bahagia saat melihat ini. Ini masih pagi. Tiba-tiba terdengar tawa kecil di belakangnya, tetapi rambut di tubuh Mahatian tiba-tiba meledak. Wajahnya berubah begitu banyak sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia mencubit segel itu dengan tangannya seperti kilat Mahaling Shell. Bas! Kekuatan spiritual hitam dan putih melonjak dari tubuhnya dengan gila-gilaan, dan dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya hitam dan putih di sekelilingnya, berkilauan dengan cahaya ilahi yang tidak normal. Baji runtuh. 128 tingkat energi gelap. Meledak. Detik berikutnya, energi gelap menakutkan yang tak terlukiskan telah dibombardir dengan liar di permukaan bola cahaya hitam dan putih, langsung menembus bola hitam dan putih seperti pisau panas yang memotong mentega. Semua bola cahaya dituangkan ke sosok di dalam bola cahaya. Sudah terpecahkan. Xiao Yan, yang telah menembus Maha Spirit Shell, segera pergi, menatap bola cahaya hitam dan putih yang berada di ambang kehancuran. Aum, ditemani oleh raungan yang sangat marah, badai spiritual yang dahsyat langsung naik ke langit. Bayangan hitam dan putih besar muncul di badai spiritual, dan tekanan mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh lapangan. Maha tidak memiliki tubuh, keberadaan ke-8 dalam daftar 99 badan Dharma tertinggi, dan badan Dharma terkuat dari klan Maha Kuno. Maha Wushui peringkat 8, aku tidak menyangka dia akan melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan bibirnya tanpa daya. Ada depresi yang dalam di dada raksasa hitam setinggi jutaan kaki itu oleh binatang buas yang tiada taranya. Hanya dengan masuk lebih dalam, Anda dapat sepenuhnya menembus bayangan raksasa hitam dan putih ini. Namun,
Mahavira layak menjadi makhluk kuat ke-8 dalam daftar 99 badan Dharma tertinggi. Saat dia menelan, badai kekuatan spiritual menyapu langit, dan luka mengerikan itu pulih dalam sekejap mata. Kaisar Yan, saya akui bahwa Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Di atas bayangan hitam dan putih yang besar, bibir sosok pucat sedikit menggeliat, dan suara keras tiba-tiba meraung. Aku tidak mengakuinya. Kamu terlalu lemah dan tidak memenuhi reputasimu. Jauh tinggi di langit, Xiao Yan berdiri dengan tangan gemetar tertiup angin. Kamu, kurang ajar sekali. Saat aku membunuhmu, kamu akan tahu apakah pemimpin klan layak menyandang namanya. Segel di tangan Mahatian yang tampak suram itu berubah, dan sosok raksasa hitam di bawah kakinya dengan cepat membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba setelah raungan ke langit, semburan hitam dan putih yang mengerikan dengan cepat menyapu, dan setelah berubah menjadi lautan gelombang suara yang besar di udara, ia ditembakkan dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan segalanya. Langit dan bumi segera berduka. Serangan sonik. Aku sangat familiar dengan ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, lalu berteriak dengan suara rendah, kemarahan dunia bawah. Petik 2. Kekuatan langsung muncul dari pikiran Xiao Yan. Itu melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi raksasa setinggi 1000 kaki dengan tekanan menakutkan di belakangnya. Saya melihat raksasa setinggi 1000 kaki berdiri tegak di langit membuat gerakan yang sama, tangannya tiba-tiba saling berpegangan, mengubah cetakan tangannya seperti kilat, membuka mulutnya yang besar sedikit, dan mengeluarkan satu bait dengan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Mo, mengucapkan kata itu, dan gelombang kejut gelombang suara yang besar dan hampir merusak langsung mengalir menuju lautan gelombang suara yang difoto di depannya, dan seluruh ruang yang dilewatinya runtuh. Bang, bang, bang. Sabuk cahaya hitam pekat dan nihilistik itu seperti binatang gelap besar dengan ukuran yang tak terlukiskan tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, menelan semua lautan sonik yang dipanggil oleh bayangan raksasa hitam dan putih. Tombak Mahatian. Melihat serangan sonik itu tidak efektif, Mahatian terus menggerakkan tangannya. Saat dia mengepalkan tangannya dengan kuat, bayangan hitam dan putih yang besar juga tiba-tiba mengepalkan telapak tangan raksasanya, dan cahaya hitam dan putih yang tak berujung bertahan. Di sekitar telapak tangan, tombak hitam putih besar sepanjang 1000 kaki dengan cepat terbentuk. Pergi. Mahatian, yang sedang menyerang, tidak berhenti sama sekali. Dia mengendalikan bayangan hitam putih raksasa itu dan mengangkat tombak setinggi 1000 kaki di atas bahunya dan melemparkannya dengan kuat melalui semuanya segera menembus kehampaan. Seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Lemah seperti serangan anak-anak, Xiao Yan tersenyum menghina, melambaikan lengan bajunya, dan energi gelap yang sangat kaya melonjak dari telapak tangannya, dengan cepat berubah menjadi pintu hitam dengan aura kematian yang kuat di udara, dengan cepat menghadapi badai dan membengkak menjadi pintu besar. Buka pintu keheningan yang mematikan. Jejak tangan Xiao Yan berubah, dan pintu hitam itu bergemuruh terbuka. Tiba-tiba, kekuatan isap yang sangat mengerikan meledak, dengan panik menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalam kegelapan pekat yang tidak diketahui di dunia. Wow, sebelum tombak raksasa hitam dan putih yang melesat di udara bisa bereaksi, gaya tarik yang sangat menakutkan dengan kasar menarik bayangan raksasa setinggi 1000 kaki itu ke dalam, dan pintunya tertutup. Dalam sekejap, semua penampakan langit dan bumi lenyap. Aku tidak berniat bermain denganmu lagi, semuanya harus berakhir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan melihat telapak tangannya terbentang, dengan berbagai api berwarna-warni muncul dari telapak tangannya, seperti kotak api kecil yang aneh. Penguasa api alien kuno yang abadi. Dia berteriak pelan, dan lautan api alien dengan cepat bergejolak seolah-olah dia mendengar perintah kaisar. 22 api kuat yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi dengan cepat menyatu, dan sebuah pegangan warna-warna cemerlang menggeliat saat nyala api menggeliat. Penguasa kuno itu dengan cepat mengembun menjadi bentuk. Xiao Yan, memegang penguasa kuno yang cantik, mengambil satu langkah ke depan dan menghilang seketika. Detik berikutnya, sosoknya muncul dengan aneh di atas Mahatian. Mohetian, kamu pantas mati hari ini. Dia mengerang seperti dewa yang menghakimi orang berdosa, dan penguasa kuno cantik yang diangkat di tangan Xiao Yan juga jatuh. Bayangan penguasa di langit dengan cepat menembus rintangan angkasa, dengan suara yang sangat menakutkan. Kekuatan itu menghantam sosok berjubah emas yang ketakutan. Ah, Maha tidak punya tubuh. Beri aku kendali.
Berhenti, berhenti, berhenti. Maha Tian, yang tidak pernah merasa sekuat ini karena kejatuhannya, menyadari bahwa dia tidak mampu melawan sama sekali, jadi dia harus memanggil Sang Maha Tian, pemblokir bayangan raksasa hitam dan putih di bawah kakinya. Di depannya, bayangan hitam dan putih raksasa bersinar dengan ganas, dan bayangan itu jatuh ke tanah. Boom! Meskipun penguasa kuno yang cantik, yang panjangnya hanya 2 kaki, tidak sebesar badan hukum tertinggi yang bernilai jutaan dolar, penguasa kuno cantik yang menghantam bayangan raksasa hitam dan putih tidak berhenti sama sekali, dan memotong, menembus bayangan raksasa hitam dan putih dengan pukulan dahsyat. Bang! 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 Cahaya pelangi hitam putih pada Dharmakaya Agung yang sakti, yang terkenal di dunia, tiba-tiba menjadi terang, dan segera berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit dan pecah antara langit dan bumi. Untungnya, Maha Tian juga berhasil lolos dari jangkauan serangan penguasa kuno api abadi yang aneh setelah momen stagnasi ini, namun penghancuran diri dari tubuh Dharma tertinggi yang terhubung dengan pikirannya menyebabkan dia memuntahkan darah seketika, dan aura tertekannya, mau tidak mau meledak lagi. Ahem, sial, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Yan seperti ini. Jelas sekali bahwa aku, Mahatma, adalah kebanggaan sejati surga di dunia. Maha Tian, yang malu menyekanya dengan keras darah dari sudut mulutnya, masih ada sedikit rasa takut dan ngeri di wajah pucatnya. Akan kulihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan kali ini. Xiao Yan, yang menghancurkan tubuh Maha Wu dengan satu pukulan, tidak berhenti. Sambil memegang penguasa kuno yang cantik, dia mengangkat langkahnya dan menghilang dari tempat itu lagi, berbalik ke dalam bayangan. Dan keluar. Kaisar Yan, kamu memaksaku melakukan ini. Maha Tian, yang telah mengambil keputusan, tidak memilih untuk melarikan diri lagi. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi, membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba selembar kertas jimat kuno menguning muncul di telapak tangannya, ada gelombang energi yang sangat tidak jelas yang memancar darinya. Permukaan kertas jimat kuno yang menguning ditutupi dengan garis-garis merah cerah, yang diubah oleh esensi dan darah kekuatan puncak. Bahkan ruangnya sedikit terdistorsi oleh getaran energi yang sangat besar ini. Jimat suci adalah sejenis jimat suci yang kekuatan tertinggi surgawi mengkonsumsi sejumlah besar esensi dan darahnya sendiri menggunakan metode jimat yang lebih langka di dunia, dan pembuatannya membutuhkan waktu puluhan tahun. Setelah energi mengerikan yang terkandung di dalamnya meledak, itu setara dengan tembakan kekuatan penuh dari kekuatan tertinggi tingkat suci pada puncaknya. Ini dapat dikatakan sebagai sumber daya strategis yang sangat penting dan tidak dapat digunakan kecuali dalam keadaan ekstrim. Sekalipun klan Maha Kuno adalah salah satu dari 5 klan dewa kuno di dunia, klan tersebut hanya memiliki 3 jimat suci, satu lebih sedikit dari yang digunakan. Sebagai kepala suku Maha Kuno, Maha Tian memiliki kesempatan untuk membawa jimat suci sebagai kartu truf terbesarnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan sekarang untuk mengalahkan orang yang menyebut dirinya Kaisar Yan, Maha Tian harus menggunakan kartu truf ini, dan hatinya berdarah. Untuk menaklukkan kekuatan baru yang mudah didapat, sumber daya strategis yang begitu berharga akan dikonsumsi. Kaisar Yan, kamu harus mati hari ini. Maha Tian yang diliputi kebencian tak segan-segan mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam kertas jimat yang menguning dengan cara yang sangat gila. Bas! Begitu kekuatan spiritual hitam dan putih yang kaya memasuki tubuh, garis merah darah di permukaan jimat suci bersinar terang, dan tiba-tiba terbakar dengan ledakan, dan jimat yang menguning itu langsung berubah menjadi bola api yang berjatuhan dengan keras. Api berwarna merah darah menggeliat dengan cepat seperti cairan misterius dengan vitalitas yang kuat. Jimat suci, pergi. Melihat sosok ramping yang mendekat dengan cepat di udara, Maha Tian melambaikan tangannya dengan tegas, dan api berwarna merah darah tiba-tiba bergetar, dan segera menembus kehampaan dengan fluktuasi yang sangat aneh. Cepat, luar biasa cepat, sangat cepat, ups. Sebelum sosok yang memegang penguasa kuno yang cantik itu bisa bereaksi, cahaya darah yang berubah dari api berwarna merah darah telah menembus ke dalam tubuh sosok itu seperti kilat. Bas! Yang lebih aneh lagi adalah garis-garis berwarna darah yang pekat dan aneh tiba-tiba muncul dari tengah alis Xiao Yan, dan menyebar dengan cepat ke sekeliling, dengan kecenderungan menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Tubuh langsing itu bergetar hebat. Pemilik tubuh itu sepertinya tidak mau kehilangan kendali atas tubuhnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan keras. Hahaha, Kaisar Yan, tidak ada gunanya.
Ini adalah jimat suci yang dibuat secara pribadi oleh leluhur klan kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak, seorang prajurit abadi tingkat menengah kecil. Sebaiknya kamu bersikap baik, suku Mahakunoku. Mahatian sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Dia sangat menyedihkan. Dia telah ditekan dan dipukuli oleh Kaisar Yan sebelumnya dan akhirnya mengambil kesempatan untuk kembali. Sudah waktunya untuk mengubah Kaisar Yan menjadi seorang manusia. Boneka tanpa kesadaran diri. Setelah mengambil keputusan, Mahatian segera mengganti segel di tangannya, dan raungan liar keluar dari tenggorokannya. Boneka dengan pola suci menyerah. Fenjue, putar. Erangan lembut keluar tanpa tergesa-gesa di seluruh langit dan bumi. Bas. Begitu dia selesai berbicara, garis merah darah yang menyebar dengan cepat dari alis Xiaoyan tiba-tiba bergetar, ditarik kembali seperti kilat seolah ditarik oleh tangan besar yang tak terlihat, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di antara alis Xiaoyan, hanya satu tanda api dengan warna yang sangat cemerlang yang bersinar terang. Tanda api yang telah menelan semua garis merah darah tampak menjadi hidup, api yang murka. Boom! Detik berikutnya, gelombang kekuatan spiritual yang sangat dahsyat melonjak ke langit, mengembun menjadi pilar kekuatan spiritual dan melesat langsung ke langit, mencapai puncak tahap tengah tingkat abadi. Anda dapat mencapai puncak tahap tengah dari tahap abadi kapan saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana jimat suci itu bisa gagal? Ini dibuat oleh leluhur suci klan kita secara pribadi. Mahatian tampak seperti baru saja melihat hantu, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa tidak percaya. Jimat suci. Tanda tanya. Api suci yang diubah oleh esensi dan darah kekuatan suci sungguh nikmat. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya menerobos alam. Perasaan ini tidak buruk. Berjalan keluar dari tengah pilar cahaya. Sesosok tubuh kurus dengan tangan di bahu memandang Mahatian sambil tersenyum. Mahatian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Rona merah yang tidak normal tiba-tiba muncul di wajah tampannya. Seteguk besar darah merah segera muncrat. Tubuhnya, yang telah dipukul dengan keras satu demi satu, bergetar hebat turun kapan saja. Sebagai kartu truf terbesarnya, jimat pola suci tidak hanya gagal membunuh lawannya yang penuh kebencian, Kaisar Yan, tetapi juga membantunya menerobos dunia kecil. Perasaan frustrasi dan kebencian yang mendalam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa bangga dengan amarahnya. Mahatian merasa dia akan meledak dan sangat marah. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku padamu, aku memutuskan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Xiaoyan, yang auranya mencapai puncak yang lebih tinggi, tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangan dan membuat gerakan acak di kehampaan, Vulcan Bow, inilah busurnya. Petik 2. Bas. Busur api raksasa yang indah sepanjang 2 kaki terbentuk secara diam-diam di tangan Xiaoyan. Api cemerlang yang melilit busur raksasa itu memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, Xiaoyan meletakkan tangan kanannya pada tali itu dan perlahan menariknya kembali, dan elemen atribut api yang tak ada habisnya dari dunia mulai dengan cepat menyatu pada busur panjang yang indah, samar-samar mengembun menjadi tampilan panah panjang elit. Talinya sudah penuh dan panahnya sudah siap. Kematian. Mata acuh tak acuh Xiaoyan tanpa emosi apapun tertuju pada sosok berjubah emas itu, dan kedua jari di tali busur tiba-tiba mengendur. Ups! Saya melihat panah panjang api yang cemerlang tiba-tiba berubah menjadi nyala api yang cemerlang dan terbang seperti kilat. Itu adalah energi tajam yang bersumpah untuk menembus segalanya. Detik berikutnya, nyala api yang cemerlang itu berteleportasi ke Mahaskai di depan. Gelombang suara aneh, wow, keluar, dan Mahatian, yang jantungnya berdebar kencang, benar-benar merasakan perasaan menyeramkan karena dikurung dalam sekejap. Itu adalah bahaya hidup atau mati yang akan segera terjadi. Dia akan mati. Payung Mahatian Luo. Wajah Mahatian Luo, yang berada dalam krisis, berubah dengan liar. Dia segera melihat ke langit dan meraung, dan cahaya pelangi hitam dan putih yang tak berujung memancar darinya tubuhnya, di atas kepalanya. Dengan cepat mengembun menjadi payung hitam dan putih besar. Segera setelah payung raksasa Yin dan Yang yang mengalir dengan energi hitam putih dibuka, payung itu segera mulai berputar dengan cepat, dengan kuat melindungi Mahatian di bawah payung. Payung Luo Mahatian adalah salah satu kekuatan magis tertinggi yang tak tertandingi dari klan Mahakuno. Payung ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan bahkan puncak kekuatan abadi tahap akhir pada tingkat yang sama dengan Mahatian tidak dapat ditembus kekuatan magis pertahanan ini.
Ups, payung Mahatian Luo akan segera terbentuk, dan bulu panah yang indah telah menabrak permukaan payung raksasa hitam. Api misterius menunjukkan warna yang sangat cemerlang dan semburan hitam dan putih yang terjalin mati-matian. Ruang yang terkikis. Runtuh karena intrusi dua energi kuat, hingga langit penuh dengan fenomena aneh dan runtuh ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Akhirnya terhalang. Setelah melihat bulu panah cantik terhalang oleh payung Mahatian Luo, senyum syukur akhirnya muncul di wajah Mahatian. Sepertinya kamu tertawa terlalu dini. Xiao Yan, yang memegang busur vulkan, tersenyum tipis. Dia mengangkat busur panjang itu lagi dan mengunci Mahatian itu dari kejauhan. Dia meletakkan tangan kanannya pada tali itu dan perlahan menariknya kembali. Api tak berujung antara langit dan bumi elemen atribut mulai berkumpul dengan cepat menuju busur panjang yang indah. Saat ini, senyuman di wajah Mahatian tiba-tiba mengeras. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Setelah memblokir serangan dari Vulcan Bow, dia tidak lagi mampu memblokir serangan puncak seperti itu. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia adalah kepala klan Maha Kuno, dia memiliki hak untuk menggunakan benda itu, dan sekarang sedang krisis, dan dia tidak dapat mengontrol sebanyak itu. Kilatan tekad melintas di mata Mahatian, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju dadanya, mengeluarkan seteguk darah. Mahatian yang terdistorsi tidak punya waktu untuk menangis kesakitan, jadi dia mengertakkan gigi dan mencubit dengan cepat. Dengan perubahan cepat dari segel misterius, sekelompok besar darah yang tersuspensi di kehampaan langsung berubah menjadi tanda merah darah yang naik ke langit, melarikan diri ke bagian terdalam dari kehampaan, dan terhubung ke tempat misterius dan tidak diketahui. Boom! Pada saat yang sama, semua orang merasakan seluruh dunia tiba-tiba berguncang, dan pilar cahaya hitam dan putih yang sangat menyilaukan segera menembus kehampaan. Kecepatan cahaya tak tertandingi di dunia. Di mana pilar cahaya yang mencapai langit menghubungkan langit dan bumi, ruang telah sepenuhnya terdistorsi menjadi kelompok-kelompok, dan bahkan telah mengalami transformasi yang lebih dalam, berubah menjadi bidang-bidang cair yang luas, seperti lautan transparan. Dan di tengah pilar cahaya hitam dan putih yang menembus langit, vas giok sederhana yang terjalin dengan warna hitam dan putih perlahan muncul. Saat botol giok sederhana ini muncul, seluruh dunia tampak langsung diwarnai dengan warna, menunjukkan warna hitam dan putih paling primitif, misterius dan tak terlukiskan seperti persimpangan yin dan yang. Kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dengan cepat ke seluruh lapangan. Itu, orang-orang kuat di kedua sisi bertarung sengit di langit di atas benua api merah, persepsi mereka lebih kuat dari yang lain, wajah mereka berubah dengan liar, dan mereka melihat botol giok sederhana yang tergantung di tengahnya sinar cahaya hitam dan putih dengan ngeri. Vas Mahayin yang adalah benda suci terkuat dari klan kuno Maha. Seperti pagoda leluhur klan kuno Buddha dan gambar kuno Tailing dari klan kuno Tailing, semuanya termasuk yang terbaik di antara benda suci yang tak tertandingi. Benda suci pelindung klan ini telah diwariskan oleh suku Maha Kuno selama ratusan ribu tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Benda suci ini saja dapat menantang kekuatan tertinggi seorang suci ras. Itu tidak bisa digunakan kecuali itu masalah hidup dan mati. Vas Mahayin yang, sialan, apa yang dilakukan Mahatian idiot ini? Dia adalah orang yang kuat di puncak tahap akhir tahap abadi, dan langkah selanjutnya adalah menyerang keberadaan tahap suci. Tanpa diduga, bahkan seorang pria yang baru saja melangkah ke tahap tengah tahap keabadian. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sekarang dia terpaksa menggunakan harta suci klan kita, botol Mahayin dan Yang. Kenapa dia tidak mati? Jauh di langit, ketika seorang lelaki tua berbaju hitam yang bertarung melawan seorang gadis cantik melihat ini, dia sangat marah hingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Orang tua berbaju hitam berpikir bahwa dia bisa menekan Huaxi Beast Lord, yang baru saja memasuki alam suci, berdasarkan statusnya sebagai orang suci veteran. Namun siapa sangka bahwa tubuh asli gadis halus ini sebenarnya adalah ular piton penelan langit 9 warna dengan garis keturunan dewa dari klan ular piton penelan langit 7 warna, penguasa utama di antara keluarga binatang super di dunia spiritual. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah bahwa Huaxi Beastmaster ini tidak memanggil tubuh monster super itu, dan kekuatan tempurnya bahkan bisa membuatnya kewalahan lelaki tua berbaju hitam. Aku ingin tahu apakah dia monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Sebelumnya, lelaki tua berbaju hitam,
yang serangannya tertahan, terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak dapat memecahkan situasi, selama dia bertahan, akan selalu ada terobosan di pihak Patriark Mahatian. Bagaimanapun, Mahatian adalah dewa tingkat akhir yang berada di puncak kemampuannya. Bukankah mudah untuk menangkap pembangkit tenaga listrik tingkat abadi tingkat menengah? Ketika tiba waktunya untuk menangkap penguasa wilayah api tak berujung, mengapa mereka tidak melakukan apapun yang mereka inginkan? Tapi sekarang dia bahkan telah memanggil benda suci khusus yang melindungi klan. Apa-apaan ini? Melihat kondisi aura Mahatian yang sangat lemah, dia tidak tahu berapa banyak serangan yang bisa dia gunakan untuk menggunakan botol Mahayin Yang, dan aku khawatir dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Kalian semua adalah rekan satu tim yang babi. Orang tua berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas, merasa sangat lelah. Orang tua, kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Apakah kamu lelah hidup? Tawa seperti lonceng perak jatuh, dan tangan lembut seperti batu giok tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti tanduk yang menggantung seekor antelop. Ia menepuk dada lelaki tua berbaju hitam tanpa asap. Brengsek, orang tua berkulit hitam, yang wajahnya berubah dengan liar, tidak punya pilihan selain mundur. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang luar biasa menyapu dirinya, dan cahaya hitam dan putih dengan gila-gilaan berubah menjadi bola cahaya hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Maha Spirit Shell, raungan serak terdengar dari dalam bola cahaya hitam dan putih. Fiuh, api yang cemerlang dan sangat tajam mengeluarkan pita cahaya yang panjang dan cemerlang di udara dan tiba seketika, dan serangan puncak kedua dari busur vulkan pun tiba. Namun, Mahatian, yang memanggil benda suci untuk melindungi klan, telah mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan botol giok sederhana di tengah pilar cahaya hitam dan putih segera menghilang. Botol giok hitam dan putih muncul di depannya. Bas-bas, bang! Sebelum panah api panjang yang menjanjikan untuk menembus segalanya bisa mendekat, panah itu tersapu oleh energi hitam dan putih yang dipancarkan oleh botol giok sederhana bola kehampaan dan hancur berkeping-keping. Panah vulkan, hancurkan. Kaisar Yan, aku bersumpah akan membunuhmu. Mahatian tidak berhenti untuk menghancurkan pukulan fatal itu. Dengan pikiran, botol Mahayin dan Yang dengan cepat naik ke langit. Aku melihat segel di ujung jarinya terus berdetak, dan botol giok kuno yang tinggi di langit perlahan miring. Cahaya hitam dan putih di mulut botol berkedip-kedip, dan tiba-tiba semburan keluar. Warnanya hitam dan putih, aneh dan tidak normal. Aliran cahaya hitam dan putih diubah oleh kekuatan spiritual yang sangat murni. Satu yin dan satu yang, dua energi yang sangat berbeda secara ajaib bergabung bersama untuk mengembangkan banyak misteri. Ketika jatuh, kekuatan spiritual yang mengandung kehendak langit dan bumi langsung berasimilasi menjadi hitam dan putih, dan warna langit dan bumi berubah. Hahaha, Kaisar Yan, pergilah ke neraka. Mahatian, yang mengendalikan artefak suci yang melindungi klan, merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya dan tidak bisa menahan tawa liar. Inilah kekuatan benda suci yang tak tertandingi. Inilah kekuatan botol Mahayin dan Yang Kaisar Yan akan mati hari ini. Wow, lautan hitam dan putih yang deras memicu gelombang besar, membuat Xiao Yan kewalahan. Di bawah aliran deras hitam dan putih ini, bahkan orang suci yang kuat pun bisa terluka parah jika dia tidak berhati-hati. Vas Mahayin Yang, benda suci yang tak tertandingi, warisan kuno dari kekuatan super tertinggi, sedang dalam masalah sekarang. Xiao Yan, yang selalu berperilaku tenang dan tenang, pertama kali menunjukkan ekspresi bermartabat di wajah tampannya, dan meletakkan telapak tangannya di atas dengan sedikit genggaman di kekosongan. Penggaris hitam besar dengan bentuk aneh dengan cepat muncul. Penguasa berat besi hitam adalah senjata yang diberikan kepada Xiao Yan oleh tuannya Yao Chen saat pertama kali memasuki seni bela diri. Saat Yao Chen pertama kali memberikannya padanya, penguasa berat besi hitam mungkin adalah benda suci tingkat rendah. Setelah Xiao Yan memasuki alam kekaisaran, dia mengundang banyak ahli pemurnian senjata terbaik di benua Douqi untuk datang ke klan Xiao dan bersama-sama meningkatkannya menjadi benda suci yang tak tertandingi. Setelah para kaisar memasuki dunia seribu besar, di alam seribu besar tempat senjata spiritual dikembangkan secara belum pernah terjadi sebelumnya, penguasa berat besi hitam akhirnya memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh.
Karena hubungan baik antara wilayah api tak berujung dan klan Juling, Xiao Yan secara khusus mengirim penguasa berat besi hitam ke klan Juling dan meminta master senjata spiritual abadi senior dari klan Juling untuk meningkatkan penguasa berat besi hitam menjadi ini adalah tingkat benda suci yang abadi dan tiada taranya. Beberapa waktu yang lalu, penguasa besi hitam baru saja kembali ke tangan Xiao Yan. Jika terlambat, dia tidak akan mampu mengejar pertempuran yang mengejutkan ini. Mungkin dia optimis terhadap Xiao Yan, seorang jenius generasi baru yang bangkit seperti komet. Nenek moyang klan Juling, satu-satunya ahli senjata spiritual suci, pernah meminta seseorang untuk memberikan pesan kepada Xiao Yan, tunggu sampai dia masuk ke dalam alam suci di masa depan. Pada tanggal 2, Anda dapat membawa penguasa berat besi hitam ke klan kuno Juling, dan leluhur secara pribadi akan menyempurnakan penguasa berat besi hitam menjadi benda suci yang suci dan unik, gratis. Ketika dia menerima berita ini di hari pertama tahun baru, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas bahwa ada alasan mengapa klan Juling begitu makmur hingga hari ini. Penguasa gelombang pemakan api, Xiao Yan, yang memanggil penguasa besi hitam, tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengangkat penggaris hitam di tangannya dan menebasnya. Penggaris besi hitam mulai menyala satu persatu, lampu merah bersinar meluncur ke arah ujung penggaris. Wow, suara ombak yang bergelombang bergema di seluruh dunia, dan warna api Kaisar Siong-Siong yang sangat cemerlang berubah menjadi bayangan di seluruh langit dan terbang keluar. Satu kaki di bawah, ruang itu terbakar. Serangkaian gelombang panas yang mengamuk menyelimuti dunia, dan dengan cepat memadat menjadi tirai api mengerikan yang membubung ke langit, menghantam lautan hitam dan putih. Boom! Dunia berguncang hebat, tabrakan yang mengejutkan terjadi, dan badai energi besar melanda dunia dalam sekejap. Langit sekitar puluhan ribu mil tiba-tiba menjadi kosong. Api kekaisaran yang mengerikan menunjukkan warna yang sangat cemerlang dan lautan energi spiritual hitam dan putih bertabrakan dengan ganas, seperti binatang cerdas yang mencoba membunuh satu sama lain, memusnahkan, beregenerasi, memusnahkan, beregenerasi. Tidak ada lagi dunia antara langit dan bumi. Bang bang bang. Kaisar Yan Tianmu yang tampaknya tak terkalahkan tiba-tiba terkoyak oleh lautan hitam dan putih, dan semburan besar warna hitam dan putih tiba-tiba menyerbu masuk. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat ini, dan segera memutar lengannya, dan penggaris besi hitam yang sangat lebar segera diletakkan di atas kepalanya. Di bawah kekuatan penuhnya, garis misterius di tubuh penguasa semuanya menyala olehnya, dan penguasa raksasa gelap telah berubah menjadi tubuh energi merah yang bersinar dengan cahaya merah ribuan kaki. Bang, bang, bang. Suara benturan emas dan besi terdengar, dan tubuh penguasa, yang memancarkan cahaya merah ribuan kaki, bergetar hebat. Penguasa besi hitam, yang telah maju ke alam abadi dan benda suci yang tak tertandingi, dengan kuat memblokir aliran hitam dan putih keluar. Hanya penyok dalam yang muncul di permukaan penguasa berat besi hitam. Penguasa berat besi hitam yang rusak segera melepaskan cahaya spiritualnya dan perlahan-lahan memperbaiki penyok tersebut seperti sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tingkat penguasa berat besi hitam masih terlalu rendah. Sebagai benda suci yang abadi dan tiada taraf, itu terlalu tinggi untuk bersaing dengan benda suci yang suci dan tiada taranya, Fas Maha Yin dan Yang. Dengan enggan, petik 2. Sepertinya saya harus melangkah ke ranah tingkat suci secepatnya, agar saya bisa pergi ke suku Juling untuk mencari nenek moyang suku Juling, sang Grand Master senjata spiritual tingkat suci, untuk membantu saya mengangkat penguasa berat besi hitam ke orang suci yang tak tertandingi. Xiao Yan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Wow, jauh di langit, dua energi yang bertarung mati-matian akhirnya runtuh karena tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain, dan langit menjadi cerah sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih hidup? Melihat Xiao Yan yang tampak tak bernoda tergantung di kehampaan, Mahatian, yang tidak bisa menerima kenyataan itu, meraung tak percaya. Bagaimana mungkin? Xiao Yan bertanya balik, lalu berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak dapat mengalahkan kaisar ini bahkan dengan bantuan botol Maha Yin Yang. Kamu benar-benar sia-sia. Kaisar Yan, jangan berpuas diri. Berapa banyak kekuatan yang tersisa untuk memblokir seranganku? Bukan perasaan yang menyenangkan untuk memaksakan benda suci ke benda suci yang tiada taranya. Aku masih bisa mengaktifkan Fas Maha Yin Yang, tapi apa tentang kamu? Kamu masih bisa berapa banyak serangan yang kamu blokir botol Maha Yin Yang?
Mahatian juga sangat manusiawi. Dia dengan cepat menjadi tenang dan segera memahami poin kuncinya. Jejak tangannya berubah dan botol Mahayin yang tergantung di langit miring lagi, cahaya hitam putih di mulut botol menggeliat lagi. Tidak peduli apa, dia, Mahatian, harus membunuh Kaisar Yan sialan ini hari ini. Mohetian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Xiao Yan, yang dikunci dengan kuat oleh botol Mahayin yang, menggelengkan kepalanya tanpa kesedihan atau kegembiraan, lalu membuka telapak tangan kanannya, dan putaran yang cemerlang dan terus-menerus. Nyala api muncul di hadapan Mahatian. Teratai api cantik yang berputar perlahan ini seindah sebuah karya seni. Setiap kelopak teratai api menunjukkan warna yang berbeda, dan setiap kelopak melambangkan sejenis roh yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi. Saat api indah itu berputar perlahan, ada gelombang samar dan menakjubkan yang terus-menerus memancar. Sekilas saja, Mahatian merasakan krisis yang menyeramkan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah Mahatian yang agak pucat di seberangnya, tersenyum lembut dan berkata, teratai ini disebut teratai murka Buddha, dan itu akan membunuhmu seperti anjing yang disembelih. Jadi bagaimana jika kamu memiliki Buddha surat lotus? Botol Mahayin yang masih bisa memecahkannya, dan kamu akan tetap mati. Selama energi di dalam botol Mahayin yang masih ada cukup, ia bahkan bisa menyerang sendiri. Jadi kamu harus mati. Mahatian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Oh, benarkah? Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu mengulurkan jari rampingnya dan mengetuknya dengan lembut di kehampaan. Kekosongan itu segera menggeliat dengan cepat di area yang luas kekosongan. Perlahan-lahan muncul. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, ratusan teratai api yang megah perlahan berputar di antara langit dan bumi, membentuk lautan teratai api yang sangat artistik, namun sama indahnya dengan sebuah karya seni niat membunuh yang mengerikan tersembunyi di bawah lautan api teratai. Mahatian yang dikurung oleh Buddha surat lotus sudah merasakan keinginan untuk merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kini ratusan Buddha surat lotus semuanya ditujukan ke Mahatian, membuat wajahnya langsung pucat. Bagaimana dengan ini? Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan santai. Gulu. Mahatian menggeliatkan tenggorokannya dengan susah payah, tubuhnya bergetar hebat, dan rasa pusing yang luar biasa tiba-tiba muncul di hatinya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia mungkin akan ketakutan dengan pemandangan mengerikan di hadapannya dan langsung pingsan. Ini, bagaimana mungkin? Mahatian, yang berusaha untuk tetap tenang, mau tidak mau mengeluarkan raungan enggan jauh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang jenius yang begitu kuat bisa ada di dunia ini? 100 teratai murka Buddha sudah cukup untuk melenyapkanmu sepenuhnya dari dunia ini dalam sekejap. Bahkan botol Mahayin yang tidak dapat melindungimu. Aku bahkan dapat merusak botol Mahayin yang dengan parah. Botol Mahayin yang sudah cukup, ia memang dapat melancarkan serangan dengan sendirinya, yang setara dengan level produk suci yang kuat. Namun, energi ini disuntikkan ke dalam botol Mahayin yang dari generasi ke generasi nenek moyang maha kuno klan ketika mereka dalam bahaya. Ini digunakan untuk membalikkan keadaan. Setelah energi yang terkumpul di dalamnya habis, botol Mahayin yang akan berubah menjadi benda suci biasa dan unik. Anda harus menggunakan semua energi yang terkumpul oleh nenek moyang klan maha kuno. Apakah kamu menghabiskannya di sini? Seolah dia bisa melihat pergulatan batin Mahatian, Xiao Yan melancarkan serangan psikologis terhadapnya selangkah demi selangkah, secara bertahap mengikis pertahanan psikologisnya. Setelah ekspresi Mahatian tiba-tiba berubah, tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Tidak, membunuhmu tidak perlu menghabiskan semua energi dalam botol Mahayin yang, dan saya yakin bahwa saya dapat memblokir semua api murka Buddha teratai. Benar sekali, Mahatian telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Yan meskipun energi di dalam botol Mahayin yang habis. Selama Kaisar Yan, teman dekat Kaisar Yan, belum mati, Mahatian akan mendapat masalah, tidur dan makan. Setelah mengambil keputusan, Mahatian segera berhenti ragu-ragu, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Botol Mahayin yang tergantung di langit perlahan miring, dan cahaya hitam putih di mulut botol menggeliat lagi, dan warna hitam tak berujung, dan semburan putih sepertinya dimulai pada detik berikutnya. Jika kamu keras kepala, aku akan mengirimmu kembali ke barat hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis, dan mengarahkan jarinya ke kehampaan lagi.
Ratusan teratai api dengan warna yang sangat cemerlang segera mulai berputar dengan kecepatan yang dipercepat, dan mereka dapat mekar sempurna kapan saja. Tekanan yang sangat mengerikan segera menyebar ke seluruh lapangan. Adegan itu akan meledak. Sialan, Mahatian, jika kamu tidak bisa menjatuhkan Kaisar Yan, keluarlah dari sini. Kamu masih ingin menggunakan energi dalam botol Mahayin Yang, benda suci yang melindungi klan kita. Siapa yang mengizinkanmu melakukannya ini? Setelah Tian menyelesaikan segel tangannya, terdengar suara marah dan marah, yang membuat segel tangannya tiba-tiba mandek. Setelah kutukan kemarahan, seorang lelaki tua berbaju hitam muncul dari kehampaan. Dia adalah leluhur suci suku Mahakuno yang telah mengambil penguasa binatang Huaxi sebelumnya. Namun saat ini, keadaan lelaki tua berpakaian hitam itu kurang baik. Bukan hanya pakaiannya yang compang-camping, tapi wajah lamanya pun berubah menjadi biru dan ungu, seolah-olah dia baru saja dirusak oleh binatang buas. Situasinya tidak bisa diubah. Ayo cepat pergi. Mo Ketian hendak berbicara, tapi dia melihat lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul dengan tangannya yang besar dan layu, dan dengan kasar menariknya ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa terlihat. Klan Mahakuno, tarik pasukanmu. Di saat yang sama, suara perintah yang agung namun agak memalukan tiba-tiba bergema di benua Qian. Hasil perang antara pasukan wilayah api tak berujung dan pasukan klan Mahakuno telah ditentukan jauh sebelum perang dimulai. Di wilayah api tak berujung, ada 5 makhluk abadi dengan kekuatan tempur tahap akhir puncak, sedangkan di sisi klan Mahakuno, hanya ada 2 makhluk abadi dengan kekuatan tempur tahap akhir puncak kekuatan tempur. Pasukan Mahaklan kuno dapat dikatakan mereka mundur dengan mantap, dan sebagai hasilnya banyak orang kuat meleset dan ditangkap. Jika bukan karena fakta bahwa banyak orang kuat dari klan Mahakuno masih memiliki jejak kejayaan 5 klan dewa kuno yang tersisa di hati mereka dan masih berjuang untuk bertahan, saya khawatir mereka akan berhenti, dan melarikan diri sejak lama. Klan Mahakuno, tarik pasukanmu. Oleh karena itu, perintah dari lelaki tua berpakaian hitam itu seperti hujan yang turun dari langit. Orang-orang Maha yang kuat yang sudah lama ingin mundur segera menunjukkan kekuatan magis mereka dan menggunakan berbagai tekanan untuk menekan situasinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Untuk sementara waktu, langit di atas benua Qian menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Bang! Xiao Xuan, yang kekuatan spiritualnya masih berada di puncak tahap awal tahap keabadian, menjatuhkan ahli tahap keabadian tingkat menengah dari klan Maha Kuno di tangannya seolah-olah membuang sampah. 2 ahli Dzogchen tertinggi dari wilayah api tak berujung yang mengikutinya segera mengunci Master Abadi dengan tali pengikat roh. Keduanya telah mengikuti Xiao Xuan sejak lama. Dengan cara ini, mereka telah menangkap ke-5 guru spiritual dan 2 guru abadi dari klan Mahakuno hidup-hidup dan mengantar mereka kembali ke kota Yandi. Tuan Kaisar Xuan, sungguh menakutkan. Kedua Master Dzogchen tertinggi bumi tidak lamban dalam gerakan mereka, namun mata mereka penuh dengan antusiasme dan kekaguman saat mereka melihat sosok berkemeja biru. Tolong persiapkan medan perang dengan hati-hati. Setelah dengan santai melemparkan kekuatan abadi di tangannya yang lemas seperti lumpur, sosok berkemeja hijau hanya menyisakan 1 kalimat dan kemudian menghilang dari tempatnya lagi. Mengapa kamu tidak meninggalkan Mahatian sepenuhnya? Orang tua berpakaian hitam dan berpangkat suci baru saja membawa Mahatian ke dalam kehampaan ketika sosok berpakaian hijau dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Kenapa menyimpannya? Xiao Yan tersenyum tipis dan mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan lagi. Sesuatu yang aneh segera terjadi. 90 dari ratusan teratai api indah yang berputar perlahan runtuh dan berubah menjadi cahaya api menyatu ke dalam kehampaan. Di tempatnya, hanya 10 teratai api, seindah karya seni, dibiarkan berputar dengan tenang. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Xuan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hah, kamu anak kecil baru saja mencoba menipu Mahatma." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.